Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Cimbrius Manihat dengan NPM 33220053. Dan saya Aprilia Anita Kole dengan NPM 33220038. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang episode-episode kurikulum yang ada di Indonesia. Pertama yaitu kurikulum 1947 dengan nama Rencana Pembelajaran dan lama berlaku selama 5 tahun. Pada kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia. Dan kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952 dengan nama kurikulum Rencana Pembelajaran terurai, lama berlaku selama 12 tahun. Pada kurikulum ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964 dengan nama kurikulum Rencana Pendidikan dan lama berlaku selama 12 tahun. Pada kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk memupuk pengetahuan akademik pada sekolah dasar. Dan yang keempat, kurikulum 1968 lama berlakunya selama 4 tahun. Pada kurikulum ini materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki hubungan timbal balik. Dan kurikulum yang kelima yaitu kurikulum 1975 lama berlakunya selama 7 tahun. Pada kurikulum ini menekankan pendidikan lebih aktif dan lebih efisien. Dan kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 1984 lama berlakunya selama 9 tahun. Kurikulum ini diterapkan untuk memberikan kritik oleh para guru karena mereka terlalu sibuk untuk penulisan perincian dari setiap pembelajaran. Dan kurikulum ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan nama kurikulum suplemen kurikulum 1999 dan lama berlakunya selama 10 tahun. Pada kurikulum ini ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan. Dan kurikulum ke-8 yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KPK 2004, lama berlakunya selama 10 tahun. Pada kurikulum ini peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran supaya siswa tidak terlalu kaku pada guru sebagai sumber belajar. Dan kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 lama berlakunya selama 2 tahun. Pada kurikulum ini menekan kepada guru untuk mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Dan kurikulum yang ke-10 yaitu kurikulum 13 atau K13 lama berlakunya selama 7 tahun. Di dalam kurikulum ini memiliki 4 aspek yaitu 1 aspek pengetahuan, 2 aspek keterampilan, 3 aspek sikap, dan yang keempat aspek perilaku. Sekian dan terima kasih. Akan menjelaskan tentang episode kurikulum yang ada di Indonesia. Episode yang pertama diluncurkan pada tahun 2010 dengan menggunakan 4 pokok kebijakan dengan inti mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Episode yang kedua diluncurkan pada tahun 2019 dengan menggunakan program Kampus Merdeka dengan inti memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Episode ketiga diluncurkan
pada tahun 2019 dengan program perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dengan inti transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah, kelulusan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS. Episode yang keempat diluncurkan pada tahun 2019 dengan program organisasi penggerakan dengan inti memberdayakan organisasi kemasyarakatan untuk bergotong royong, meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar tercipta transformasi ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada murid. Episode 5 diluncurkan pada tahun 2019 dengan program Guru Penggerak. Intinya program kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Episode 6 diluncurkan pada tahun 2019 dengan program transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi dengan intinya insentif berdasarkan capaian IKU untuk PTN. Episode 7 diluncurkan pada tahun 2019 dengan program Sekolah Penggerak dengan inti mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan guru kepala sekolah untuk menjadi SDM yang unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Episode 8 diluncurkan pada tahun 2019 dengan program SMK Pusat Keunggulan. Intinya menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja yang menjadi rujukan SMK melalui keterlibatan industri dalam proses pembelajaran. Episode 9 diluncurkan pada tahun 2019 dengan program KIP Kuliah Merdeka. Inti memberikan kemerdekaan bagi murid dari keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik. Episode 10 diluncurkan pada tahun 2019 dengan program perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan dengan inti beasiswa kampus merdeka, beasiswa kebudayaan. Episode 11 diluncurkan pada tahun 2021 dengan program Kampus Merdeka Vokasi dengan inti dana komparatif kampus vokasi kompetitif Fon Vokali dengan program SMK D2 jalur cepat dan program peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan D4. Episode yang berikut, episode 12 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program Sekolah Aman Berbelanja bersama Sipla. Intinya tata kelola keuangan didokumentasikan secara elektronik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Episode 13 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program Merdeka Kebudayaan dengan Kenal Indonesia. Dengan inti di Indonesia, Kemendikbudristek menghadirkan platform media ekspresi pustaka serta promosi budaya yang terintegrasi dan dapat diakses melalui media sosial di Indonesia. Episode 14 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Intinya pemenuhan hak pendidik setiap WNI dan penanggulangan kekerasan.
Episode 15 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program kurikulum dan platform Merdeka Mengajar. Intinya, memberikan kelulusan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Episode 16 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan dengan inti penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan. Episode 17 diluncurkan pada tahun 2021 dengan program revitalisasi bahasa daerah dengan inti menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. Episode 18 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia. Dengan inti Dana Indonesia merupakan dana abadi kebudayaan yang digunakan untuk mendukung. Episode 19 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program Rapor Pendidikan dengan inti data pendidikan yang terintegrasi untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif dan berbasis data. Episode 20 diluncurkan pada tahun 2021 dengan program praktis mengajar dengan inti praktis mengajar bersama dosen, membantu perencanaan bahasa, membantu perencanaan bahan ajar, dan melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada. Yang berikut episode 21 diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dengan inti dana abadi perguruan tinggi sebesar 7 triliun rupiah yang bunganya akan disalurkan kepada perguruan tinggi negeri, badan hukum atau PTN-BH yang berhasil menggalangkan dana dari masyarakat. Episode yang terakhir, episode 22, diluncurkan pada tahun 2021 dengan nama program transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Bertujuan untuk mendorong serta mengasah nalar dan karakter siswa yang lebih holistik serta memberikan kesempatan yang lebih adil untuk siswa untuk berkompetensi dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Demikian hasil diskusi kami.